Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel SG Lubar. Apa kabar para mahasiswa dan para akademisi di seluruh Nusantara? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat dan barokah. Amin. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pertanyaan dari seorang mahasiswa perihal bagaimana cara menentukan ukuran atau jumlah sampel untuk populasi yang jumlahnya tidak kita ketahui. Dan pada kali ini kita akan membahas materi bagaimana cara kita menentukan jumlah sampel penelitian, khususnya pada penelitian dengan pendekatan metode kuantitatif, yang sekiranya data yang kita dapat nantinya bisa merepresentatifkan atau mewakili suara atau pendapat atau persepsi dari seluruh populasi yang kita teliti. Penentuan jumlah sampel dari suatu populasi ini menjadi suatu bahasan yang seyogyanya bisa dipahami oleh para mahasiswa supaya karya penelitiannya ini bisa berhasil dan bisa memberikan informasi sebagai solusi yang strategis terhadap objek atau subjek yang diteliti. Karena itu, dalam menyaksikan tutorial ini, saya sarankan untuk tidak di-skip atau dilewatkan pada materi-materi tertentu. Baik, sebelum dilanjutkan, kita pahami terlebih dahulu apa itu populasi dan apa yang dimaksud dengan sampel. Populasi adalah merupakan keseluruhan area yang terdiri atas semua komponen objek dan subjek yang memiliki sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang nantinya akan dikaji atau diteliti lebih lanjut oleh peneliti. Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah merupakan bagian dari suatu populasi yang memiliki sifat atau karakteristik dari populasi tersebut. Jadi, karakteristik suatu sampel juga dimiliki oleh populasi karena sampel merupakan bagian dari populasi. Untuk mengambil sampel dari suatu populasi, kita dapat menggunakan teknik yang disebut dengan teknik sampling. Adapun teknik sampling ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Sampel yang kita ambil dari suatu populasi adalah merupakan cerminan dari keadaan dan sifat populasi. Apabila kita tidak tepat dalam pengambilan sampel penelitian, maka data yang kita dapat akan menjadi tidak akurat dan tidak layak sebagai materi penelitian untuk digunakan pada penelitian selanjutnya. Ada beberapa cara atau teknik untuk mengambil jumlah sampel dari suatu populasi. Saya akan jelaskan di sini bagaimana cara yang mudah untuk menentukan jumlah atau ukuran sampel penelitian. Untuk menentukan jumlah sampel dari suatu populasi penelitian, kita dapat menggunakan rumus atau teori Slovin. Kemudian, penentuan sampel juga dapat digunakan dengan menggunakan rumus Cochrane. Penentuan sampel dapat menggunakan cara proporsi, yaitu dengan tabel Ishak and Michael. Kemudian selanjutnya, penentuan sampel dapat menggunakan cara Roscoe. Penentuan sampel juga dapat menggunakan cara G dan cara menurut Wiratna Sujarweni. Selain keenam ini, dalam penentuan jumlah sampel penelitian bisa menggunakan cara-cara lain yang didasarkan atas referensi yang terbaik. Misalnya cara Hierarchy dan cara-cara lainnya. Baik, kita akan bahas dengan detail dari masing-masing cara tersebut. Cara yang pertama adalah
cara rumus Slovin. Dengan teori Slovin ini, kita dapat menentukan jumlah sampel dari suatu populasi yang sudah diketahui jumlah populasinya. Suatu contoh, penelitian yang meneliti tingkat kepuasan mahasiswa program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di angkatan 2018 di Kampus X terhadap pelayanan tata usaha Kampus X. Maka, peneliti sudah bisa menentukan jumlah populasi dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di angkatan 2018 tersebut. Nah, di sini kita dapat menentukan jumlah sampelnya dengan menggunakan rumus Slovin. Adapun rumus Slovin sebagai berikut. N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar dikali E kuadrat. Di mana N kecil adalah merupakan jumlah sampel yang akan kita gunakan sebagai responden penelitian. Kemudian N besar adalah merupakan jumlah populasi, dan E kecil merupakan taraf kesalahan. Taraf kesalahan atau disebut juga dengan tingkat kesalahan adalah merupakan nilai yang ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Biasanya peneliti melakukan penelitian dengan taraf kesalahan 1%, 5%, dan atau 10%. Jadi ini dikembalikan ya, terserah atas dasar pertimbangan dari peneliti. Semakin rendah tingkat kesalahannya, maka penelitian yang dilakukan semakin besar tingkat kepercayaannya. Misalnya, menentukan sampel penelitian dengan tingkat kesalahan 5%, maka nilai tingkat kepercayaan akan kebenaran penelitian adalah sebesar 95%. Kita berikan contoh penggunaan rumus Slovin sebagai berikut. Jika terdapat populasi berjumlah 900 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada angkatan 2012 di Kampus X, maka nilai N-nya adalah 900 orang mahasiswa. Pada penelitian ini kita tentukan di mana taraf kesalahan penelitian yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Maka dengan rumus Slovin dapat dihitung sebagai berikut. N atau jumlah sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian adalah 900 dibagi 1 ditambah 900 dikali 0,05 kuadrat sama dengan 276,9231, atau kita bulatkan ke atas menjadi 277, di mana 900 ini adalah merupakan jumlah populasi, 1 merupakan rumus ketetapan, sedangkan 900 ini adalah jumlah populasi, dan 0,05 ini adalah merupakan angka ketetapan penelitian sebagai taraf kesalahan. Jadi, jumlah sampel pada populasi 900 mahasiswa berdasar perhitungan didapat jumlah sampelnya 277 mahasiswa. Artinya, dengan menggunakan sampel sebanyak 277 mahasiswa sebagai responden penelitian, maka sudah bisa dianggap bahwa jumlah 277 mahasiswa sudah bisa mewakili populasi. Selanjutnya, penentuan sampel penelitian menggunakan rumus Cochrane. Rumus Cochrane ini dapat digunakan untuk menentukan jumlah sampel dari populasi yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Contoh, pada kasus penelitian yang meliti tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk kopi merek X yang ada di kota Tangerang misalnya. Maka kita tidak bisa mengetahui secara pasti jumlah pelanggan dari produk kopi tersebut. Nah,
kita dapat menggunakan rumus Cochrane untuk menentukan jumlah sampel pada populasi yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Berikut adalah rumus Cochrane. N sama dengan Z kuadrat dikali P dikali Q dibagi dengan E kuadrat. N ini adalah merupakan jumlah sampel penelitian, kemudian P ini adalah merupakan nilai proporsi kategori dari total seluruh kategori. Nah, pada contoh soal yang akan dibahas ini, kita asumsikan bahwa perbandingan peluang mendapatkan sampel yang benar dan peluang mendapatkan sampel yang salah masing-masing adalah 50%, atau dapat dikatakan 50% benar dan 50% salah, atau nilai P sama dengan 50% atau 0,5. Namun nilai P bisa juga ditetapkan dengan angka yang lain antara nilai 0 sampai dengan 1. Misalnya ditetapkan 0,5, 0,2, 0,4 dan seterusnya. Kemudian nilai Q. Nilai Q ini adalah merupakan proporsi kategori lain selain P yang juga dituliskan atau dirumuskan sebagai 1 min P. Maka dalam contoh ini, jika peluang benar diasumsikan sebagai 50%, maka nilai Q-nya adalah 1 min 0,5, yaitu sama dengan 0,5. Kemudian E adalah merupakan margin error atau tingkat kesalahan yang nilainya ditentukan oleh peneliti sendiri. Misalnya ditentukan dalam penelitian tingkat kesalahan 5% atau 1% atau 10%. Dan Z ini adalah merupakan nilai dari tabel Z atau tabel distribusi normal pada tingkat kepercayaan tertentu. Tingkat kepercayaan sebagaimana di atas yang telah dijelaskan ini tergantung pada peneliti itu sendiri. Bisa menggunakan tingkat kepercayaan 99%, bisa menggunakan 95%, dan bisa menggunakan 90%. Di mana persentase kepercayaan ini diambil dari parameter taraf kesalahan yang ditentukan dalam penelitian. Penelitian dengan nilai taraf kesalahan 5%, di mana tingkat kepercayaannya adalah 95%, maka nilai ketetapan kurva normalnya adalah 1,96. Di mana nilai 1,9 ini adalah merupakan nilai ketetapan. Kita lihat nilai kurva normal pada tingkat kepercayaan dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai kurva normal pada tingkat kepercayaan penelitian 95% adalah 1,96. Kemudian pada tingkat kepercayaan 90% adalah 1,64, dan pada tingkat kepercayaan 99% adalah 2,58. Baik, kita praktikkan cara menghitung jumlah sampel dari populasi yang tidak diketahui jumlahnya dengan menggunakan rumus Cochrane. Ya, sebagai berikut. N sama dengan Z kuadrat dikali P dikali Q dibagi dengan E kuadrat. N ini adalah merupakan jumlah sampel yang kita cari, yaitu 1,96 kuadrat dikali 0,5 dikali 0,5 dibagi dengan 0,05 kuadrat. Didapatkan hasil 385 sampel. Jadi dapat disimpulkan sampel bertaraf penelitian kesalahan 5%, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 385 orang. Kemudian selanjutnya penentuan jumlah sampel populasi dengan cara proporsi atau cara tabel Ishak and Michael. Nah, di sini terlihat tabel N adalah merupakan jumlah dari populasi, sedangkan persentase ini adalah merupakan taraf kesalahan penelitian.
Kita coba baca. Apabila jumlah populasinya 270 dan penelitian ditentukan taraf kesalahannya adalah 5%, maka jumlah sampel yang dibutuhkan untuk penelitian adalah 152 sampel. Kemudian apabila jumlah populasinya 280 dan taraf kesalahan dalam penelitian kita tentukan 10%, maka jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian adalah 138 orang. Kemudian apabila jumlah populasinya tak terhingga pada taraf kesalahan 5%, maka jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian adalah 349. Kalau dibandingkan dengan cara Cochrane, tadi untuk jumlah populasi yang belum diketahui, dihasilkan jumlah sampel yang sekiranya bisa mewakili atau representatif adalah 385 sampel. Selanjutnya penentuan jumlah sampel penelitian menurut Roscoe, yaitu 1. Ukuran sampel pada penelitian selayaknya antara 30 sampai dengan 500 sampel. Kemudian yang kedua, apabila penelitian menggunakan kategori sampel tertentu, maka minimal jumlah sampel masing-masing 30 anggota kategori. Apabila model penelitiannya multivariat, seperti pada penelitian korelasi atau penelitian regresi ganda, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel keseluruhan yang diteliti. Jadi jika jumlah total variabelnya ada 4 variabel, baik itu variabel independen, variabel intervening, variabel dependent, maka jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian adalah 4 variabel dikali 10 sama dengan 40 sampel. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20 sampel. Selanjutnya penentuan jumlah sampel penelitian dengan menggunakan cara G. Menurut G, semakin besar jumlah sampel yang dijadikan responden penelitian, maka semakin merepresentatifkan bentuk dan karakter dari populasi, serta lebih dapat mengeneralisir populasi. Apabila penelitian merupakan penelitian deskriptif, maka menurut G, ukuran sampel minimal sebesar 10% dari total populasi. Apabila penelitian merupakan penelitian korelasi atau penelitian asosiatif, maka ukuran sampel minimal sebesar 30 subjek atau 30 unit sampel. Apabila penelitian komparatif, maka ukuran sampel penelitian direkomendasikan sebesar 30 subjek. Apabila penelitian eksperimental berkelompok, maka ukuran sampel yang direkomendasikan adalah sebesar 15 sampel per kelompok. Kemudian selanjutnya, penentuan jumlah sampel penelitian dari suatu populasi menurut Wiratna Sujarweni. Menurut Wiratna Sujarweni, ukuran sampel sebaiknya 100% mewakili populasi. Berarti seluruh jumlah anggota populasi ini diikutkan untuk menjadi sampel penelitian. Jadi bisa diistilahkan sebagai sampel sensus, karena semua responden diikutkan dalam penelitian. Menurut Wiratna Sujarweni, apabila populasi sangat besar, maka jumlah sampel dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Jadi, Sujarweni juga merekomendasikan menggunakan rumus Slovin. Tersebut di atas adalah merupakan beberapa cara dalam penentuan sampel penelitian. Pada prinsipnya, secara statistik, jumlah sampel minimal 30 itu sudah bisa diasumsikan sebagai data yang berdistribusi normal. Namun, tetap hal tersebut perlu dilakukan uji normalitas data. Semakin banyak sampel yang digunakan, maka semakin memiliki tingkat ketelitian
atau tingkat kebenaran data yang lebih baik. Terima kasih, semoga pembahasan materi perihal penentuan jumlah sampel penelitian dapat memberikan manfaat dan barokah khususnya kepada para mahasiswa, para pejuang skripsi, maupun para akademisi. Dan untuk mendukung channel ini supaya bisa terus berkembang dan memberikan manfaat, silakan untuk bisa saling berbagi informasi dengan subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.